kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Saya juga kecewa dengan kenaikan BBM. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan Bapak Jokowi, saya kecewa. Tetapi bukan berarti saya membenarkan tindakan peretasan data pribadi siapapun dengan alasan apa. Konyol sekali Anda berpikir, menganggap dia sebagai pahlawan. Kita nggak lagi bicara tentang data itu harus dilindungi, itu udah bocor. Dan sebenarnya kebocoran data itu bukan satu-satunya dampak. Kalau hanya sekedar bocor terus kita tahu, ya udahlah itu. Confirm. Confirm fingerprint to continue. Nah, gitu. Pindai sidik jari. Gitu. Harusnya seperti itu. Misalnya kita buat sidik jari. Nah, lalu dia bisa. Promo. Layar diredupkan. Ini saya redupkan ini. Keamanan data pribadi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di Harian Netra dalam operasi episode yang nggak tahu nanti teman-teman tunanetra, teman-teman Harian Netra, adminnya akan menempatkan di episode berapa. Tapi yang penting kali ini saya ingin coba menyoroti apa yang lagi heboh di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini, yaitu tentang adanya aksi peretasan data pribadi yang dilakukan oleh Biorka. Ya, Biorka ya bacanya, BJ Orka ya, Biorka. Yang katanya berasal dari Warsawa ya, Warsawa, maaf kalau apa salah dikoreksi ya, Warsawa pokoknya intinya dari Polandia. Nah, intinya dia bukan orang Indonesia. Nah, teman-teman, ini sangat heboh ya karena selain dia mengklaim dan benar-benar sudah meretas, dianggap sudah meretas 105 juta data penduduk Indonesia, dia juga sudah langsung membeberkan data-data yang dimiliki, data pribadi yang dimiliki oleh Bapak Kemenkominfo dan Bapak Erick Thohir, Bapak apa ya, Menteri BUMN dan Ibu Puan Maharani, Ketua DPR gitu ya. Dan beberapa pejabat bahkan dia juga sampai mengancam akan membongkar data pribadi Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, yang menarik di sini banyak apa hal-hal yang sebenarnya saya udah singkat paparkan di Instagram, di TikTok Harian Netra. Teman-teman bisa berkunjung ya ke TikTok Harian Netra @hariannetra ya. Teman-teman bisa cek di sana. Saya sudah ngomong tentang sudut pandang dari dukungan masyarakat terhadap peristiwa ini. Nah, untuk itu maka saya di sini tidak akan lagi membahas ini terlalu jauh. Saya cuma mau bilang sekali lagi sedikit saja bahwa masyarakat Indonesia marilah cerdas sedikit. Marilah cerdas sedikit. Jangan hal-hal seperti ini justru didukung. Gitu. Teman-teman menganggap Biorka ini sebagai pahlawan. Pahlawan yang bagaimana? Apakah dengan dia meretas data pribadi itu, termasuk juga data pribadi pejabat-pejabat pemerintahan, bahkan bukan hampir, mungkin sudah ya, presiden sekalipun, apakah dengan dia meretas itu BBM turun seperti harapan kita sekarang? Apakah seperti itu? Tidak. Jadi pahlawannya di bidang mana? Pahlawannya di bidang mana? Katanya hanya bisa membuat istana ketar-ketir. Teman-teman, kalian sadar nggak? Bukan hanya istana yang harusnya ketar-ketir. Kita juga harusnya ketar-ketir. Kita juga harusnya ketar-ketir. Kenapa? Kalian jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang wow. Teman-teman bukan gimana ya? Saya justru mendorong kita kritis terhadap pemerintah terkait hal ini bahwa memang terjadi kebocoran. Nanti saya jelaskan walaupun sebenarnya bukan dia hacker yang hebat yang sebenarnya. Dia itu hanya hacker gadungan. Nanti saya jelaskan kenapa saya bilang gitu. Nah, tetapi ya kebocoran data pribadi itu mengindikasikan bahwa sistem cyber kita lemah. Oke. Nah, lalu kemudian harusnya kita kritis terhadap itu, bukan malah mendukung orang yang meretas data pribadi seperti itu. Bahkan menganggap dia pahlawan. Pahlawan dari jonggol. Bagaimana Anda bisa menganggap dia pahlawan?
sementara dia sudah meretas atau membongkar data-data kalian. Kalian sadar nggak? Data-data ini bisa digunakan untuk mendaftar ke tempat manapun dengan identitas palsu. Memalsukan identitas. Dan itu akan menggunakan identitas kalian. Mau. Nggak ada khawatir-khawatirnya bangsa yang... Maaf, saya kesal ya dengan dukungan-dukungan terhadap Biorka ini. Sadar kalian, sadar sadar-sadarnya. Jangan gila. Jangan gila. Oke? Karena apa? Kalian menganggap dia pahlawan padahal di sini posisinya dia sedang meninggikan dirinya sendiri. Meninggikan dirinya sendiri, mengalaskan penderitaan masyarakat Indonesia, keluhan masyarakat Indonesia sebagai tempat dia berpijak. Itu yang kalian anggap pahlawan? Itu yang kalian anggap pahlawan? Bahwa dia menggunakan kesempatan di mana kita sedang tidak yakin-yakinnya terhadap pemerintah, bahwa kita sedang dalam tanda kutip palak-palaknya dengan pemerintah, ya, terkait dengan kenaikan BBM, dia memanfaatkan itu untuk menempatkan dirinya pada posisi yang didukung oleh masyarakat Indonesia dan kalian dukung. Otak kalian di mana? Maaf saya harus kasar karena menurut saya ini sangat sangat konyol gitu. Di balik isu yang berbahaya ini sangat konyol. Mendukung Biorka. Konyol sekali, menganggap dia pahlawan. Konyol sekali. Seginikah kualitas pahlawan di mata bangsa Indonesia sekarang? Ini yang kalian anggap pahlawan itu? Ini yang kalian anggap sebagai corong demokrasi? Demokrasi yang bagaimana? Saya rasa negara terbaik dengan sistem demokrasi terbaik pun tidak akan melegalisasi, tidak akan mengizinkan, dan tidak akan membenarkan tindakan peretasan data. Lalu kalian dukung dia dari segi mana? Negara agama sekalipun tidak akan membenarkan aksi peretasan data. Dia baiknya dari sisi mana? Baiknya dari sisi mana? Kalian kira pemerintah itu anak-anak yang kalau misalnya ditakut-takutin bisa lutut? Gitu. Justru yang terjadi, nah, kalian dengan adanya aksi Biorka yang, maaf, saya harus bilang kurang ajar ini, kalian paham nggak? Presiden itu terbelah fokusnya yang harusnya mungkin ini, yang harusnya dia bisa saja mendengarkan rakyat yang sedang menjerit, berdemonstrasi di istana dan di tempat-tempat lainnya. Tetapi dengan adanya aksi seperti ini, dia terbelah fokusnya. Dan oke, gini, anggaplah saya punya pikiran jelek terhadap pemerintah. Saya akan bilang bahwa presiden punya alasan untuk menghindari isu kenaikan BBM. Ya, kalau kita mempunyai pikiran yang negatif terhadap pemerintah kita, pemerintah dengan aksi Biorka yang kurang ajar ini justru punya alasan untuk menghindari isu BBM. Kalian mau? Itu yang kalian anggap pahlawan? Itu? Nah, itu yang saya katakan. Ya, sekali lagi, seandainya pun saya berpikiran buruk tentang pemerintah, itulah yang akan terjadi. Nah, jadi itu yang saya highlight di TikTok Arya Netra kemarin, bahwa itu membahayakan sekali justru sebenarnya. Karena mungkin kalian belum merasakan dampaknya ya, maka kalian menganggap itu wow bagus karena yang diretasnya data-data pribadi orang-orang penting, ya. Wow, teruskan gitu loh. Terus nanti kalau data kalian diretas, kalian mau bilang nggak mungkin Biorka meretas data masyarakat karena dia peduli dengan masyarakat. Dia peduli dengan uang tentunya. Kalau data-data Anda itu semua bisa menghasilkan uang dengan diperjualbelikannya, why not? Dan itu yang kalian lakukan. Kalian dukung dia. Manusia Indonesia luar biasa, netizen terhormat. Saya nggak peduli, saya mau dibully, silakan komen sebanyak-banyaknya. Saya tidak peduli. Saya menganggap dukungan-dukungan seperti itu dukungan-dukungan sampah. Garis bawahi sampah. Kalau perlu saya perlambat, sampah. Mendukung Biorka itu orang-orang sampah. Bully sekarang. Saya tidak peduli. Anda sudah gila semua. Gila sekali. Gila Anda semua. Bisa-bisanya Anda mendukung hacker. Saya juga orang yang kritis terhadap pemerintah. Ya.
Saya juga termasuk orang yang skeptis dengan program-program pemerintah akhir-akhir ini. Saya juga kecewa dengan kenaikan BBM. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan Bapak Jokowi, saya kecewa. Tetapi bukan berarti saya membenarkan tindakan peretasan data pribadi siapapun dengan alasan apa. Konyol sekali Anda berpikir, menganggap dia sebagai pahlawan. Otak itu dipakai, jangan mempermalukan bangsa sendiri. Itu yang mau saya katakan, yang pertama-tama. Ini menyita waktu saya tahu, dan ini harus saya sampaikan. Silakan bully, nggak apa-apa, bully aja. Soal ini saya siap dibully kok. Karena menurut Anda, netizen-netizen untuk mendukung itu sudah gila. Gila Anda, gila. Oke? Ya, kita selesai dari poin pandangan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk kepada apa ya sebenarnya yang terjadi. Menurut saya, ya, bocornya data pribadi itu bukan sekarang ini terjadi. Maka saya bilang tadi, sebenarnya Bjorka itu bukan hacker hebat, dia itu hacker gadungan. Kenapa hacker gadungan? Terbukti ketika Twitternya diblokir, dia nggak bisa ngatasin itu. Hacker macam apa itu? Akun Twitternya diblokir, dia nggak bisa ngatasin. Malah dia ngeluh di Telegramnya, dia bilang, Kominfo, stop apa gitu ya. Kominfo, my Twitter is banned atau apa ya gitu. Itu kan kayak mana ya, kayak anak kecil itu. Itu yang kalian bilang hacker hebat itu. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu kemudian ini masih dari sudut pandang apa yang terjadi sebenarnya. Ya, karena buktinya bahwa itu sebenarnya sudah lama terjadi. Coba perhatikan data-data yang disebarkan terkait dengan Ibu Puan Maharani itu ada apa? Ada masalah suntikan vaksin loh. Vaksin pertama, vaksin kedua. Itu kan data dari Peduli Lindungi. Nah, di mana Peduli Lindungi memang pada saat itu, pada beberapa waktu yang lalu, memang pernah dinyatakan bahwa sudah mengalami kebocoran data sebanyak 60 juta data. 60 juta data pada saat itu sudah banyak. Kenapa sudah banyak? Karena bahkan mungkin sampai sekarang pun ya, saya yakin tidak ada setengahnya masyarakat Indonesia yang aware dengan data di Peduli Lindungi. Jadi kalau dibilang 60 juta itu sama dengan 50%-an itu lebih. Kita nggak bilang seluruh masyarakat Indonesia, kita bilang seluruh masyarakat Indonesia yang terdaftar di Peduli Lindungi. Nah, ini hacker Bjorka yang so hebat ini, yang gadungan ini sebenarnya menurut saya ya, gobloknya nggak ketolongan. Kenapa saya bilang gobloknya nggak ketolongan? Kan seharusnya dia bisa aja menghapus data vaksin itu supaya benar-benar dianggap hebat ya. Kalau dia mencantumkan data-data vaksin itu kan berarti kan dia menunjukkan bahwa ini loh saya dapat dari sini. Sementara kalau orang bisa lebih cerdas sedikit, kita harus bisa melihat data-data Peduli Lindungi memang udah bocor sejak lama. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selain itu, kita ingat 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu mungkin, data dari BPJS sebanyak 240 juta data memang sudah bocor. Itulah peretas yang sesungguhnya. Jadi Bjorka ini bukan peretas gadungan lagi. Jadi sebenarnya data-data itu sudah diupload kemana-mana kan sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia itu peretas gadungan aja. Yang ketiga itu. Yang keempat, teman-teman harus ingat bahwa bukan. Oke, kita masuk saya yang ke berikutnya ya, lupa yang beberapa. Ini menurut saya memang merupakan kelemahan data atau sistem cyber negara Indonesia. Itulah yang terjadi, memang lemah. Gitu. Saya memang menggarisbawahi itu lemah sekali. Tapi ya bukan Bjorka yang hebat, enggak. Dia itu hacker gadungan. Buktinya menyelamatkan akun Twitternya aja dia nggak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, hacker di mana-mana tidak akan mau menyebarkan data itu melalui akun Twitter yang mana itu merupakan akun publik. Biasanya nggak kayak gitu loh cara mainnya. Apalagi dia pakai nama-nama seperti itu. Nah, gitu. Itu konyol sekali. Nah, jadi menurut saya itu hal yang hal yang perlu diperhatikan bahwa itu memang bocor dan ini memang merupakan kesalahan dari negara melalui BSSN ataupun Kominfo. Itu memang kesalahan mereka. Teman-teman, kita harus perhatikan juga bahwa ini memang harus dibenahi. Harus dibenahi. Dan teman-teman tahu, pembenahannya memang harus berskala besar.
Ini harus berskala besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, menurut saya di sini tetap salah ya, Bapak Kemenkominfo dengan segala pernyataannya, apapun pernyataannya itu tetap salah. Anda meminta rakyat untuk menggonta-ganti password itu keliru sekali. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Udah bocor. Kenapa baru sekarang? Dan sebenarnya kenapa Anda membebankan kepada rakyat? Tugas Kominfo itu apa? Kalau hanya membebankan kepada rakyat untuk gonta-ganti password, ya kucing juga tahu ya. Kalau kita mengalami kebocoran data, ya kita harus ganti password. Saya rasa naluri kucing juga akan melakukan itu. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu mengatakan itu. Itu komunikasi apa namanya komunikasi kepada masyarakat yang sangat buruk dari Kominfo, termasuk juga dari kepala BSSN ya, Bapak Siburian itu yang mengatakan bahwa tidak ada sistem elektronik yang diserang. Ya, sistem elektronik yang diserang itu seperti apa? Yang Anda maksud sebagai sistem elektronik diserang? Bukankah dengan pembobolan data pribadi itu sudah menyerang sistem elektronik? Gitu. Tidak ada yang terganggu memang, tidak ada yang terganggu, tetapi dia sudah diserang. Sekali lagi, tapi ingat, bukan Biorka yang hebat, hacker-hacker yang lain. Biorka itu hanya hacker sampah, hacker gurungan. Tetapi memang itu terjadi. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Teman-teman, kita ini banyak disuguhi dengan keharusan Kominfo harus begini-begini. Enggak, sebenarnya gini. Toh data-data ini udah bocor. Saya mau bilang gini ya, BPJS datanya bocor 240 juta ya. Itu sama dengan semua loh. Kenapa saya bilang semua? Saya yakin penduduk kita itu 270 juta jiwa, mungkin 270, 80 gitu lah. Dia membocorkan 240 data BPJS, itu udah semua berat. Karena saya yakin tidak semua orang menggunakan BPJS. Bisa karena tidak punya akses, bisa karena tidak membutuhkan, banyak. Dan itu pasti ada 40 juta orang, itu pasti ada. Tidak mungkin 100% Indonesia itu menggunakan BPJS. Jadi kalau dikatakan pada saat dulu ya, 240 juta data pengguna BPS atau nasabah BPJS itu bocor, iya itu udah semua menurut saya. Ya nggak tahu lah hitung-hitungan pemerintah. Itu logikanya seperti itu. Nah, lalu kemudian apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Kita nggak lagi bicara tentang data itu harus dilindungi, itu udah bocor. Dan sebenarnya kebocoran data itu bukan satu-satunya dampak. Kalau hanya sekedar bocor terus kita tahu, ya udahlah itu. Maka seperti misalnya data Presiden Joko Widodo, siapa sih yang nggak boleh tahu? Malah bagus. Kalau Presiden kita ketahui alamatnya di mana, Ketua DPR kita tahu alamat rumahnya di mana, itu kan sah-sah saja. Semua juga membutuhkan untuk mengetahui, itu bagus malah. Bahkan banyak gubernur-gubernur, bahkan wali kota yang menyebar info-info terkait kontaknya yang bisa dihubungi, bahkan selengkap-lengkapnya data-datanya untuk bisa digunakan masyarakat sebagai sarana pengaduan, itu kan sah-sah saja. Bahwa mungkin itu akan digunakan, kan bisa diganti nomornya, nomor pribadinya diubah seperti itu kan bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, tapi itu menjadi masalah ketika ditindaklanjutkan dengan adanya menjadi sarana penipuan. Itu yang berbahaya. Nah, itu yang harus dicegah pemerintah. Maka sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang digodok di DPR sekarang ini sebenarnya itu bukan untuk untuk mencegah, itu untuk mengatasi. Gitu. Undang-undang atau peraturan apapun tidak akan mampu meredam keinginan orang untuk meretas. Tetapi dia itu sifatnya untuk mengatur atau memberikan sanksi, katakanlah memberikan sanksi kepada orang yang sudah terbukti meretas. Sama dengan pasal pembunuhan itu kan tidak berarti membuat orang tidak membunuh kan. Tetapi dia itu mengatur orang yang membunuh itu bagaimana hukumannya, seperti itu. Bahwa itu berdampak kepada efek jerahnya, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya rasa kalau masalah peretasan data pribadi tidak ada gunanya. Kalau udah disebarkan ya udah tersebar aja gitu. Bahwa dia dihukum nanti ya udah dihukum gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian kita berangkat ke apa sih yang harusnya dilakukan? Masih tetap apa sih yang harusnya dilakukan? Ya, kita tetap harus dukung ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan segala kelemahan dan kelebihannya, dengan segala kekhususannya, kita harus dukung. Tetapi kemudian
ada beberapa hal yang harus dilakukan baik dari elemen masyarakat maupun dari kita sendiri, pemerintah dan kita sendiri. Apa itu? Nah, ini kan udah terjadi nih kebocoran data dan itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya pemanfaatannya untuk apa? Sarana penipuan bisa, pemalsuan identitas bisa. Nah, untuk itu maka di sini Kominfo harus berkomunikasi atau berinteraksi yang sangat masif dengan pihak-pihak yang membutuhkan data-data pribadi bangsa Indonesia. Contoh, provider atau perbankan atau lembaga-lembaga negara yang lain seperti BPJS atau Dukcapil atau apapun. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian, menurut saya, negara harus mendorong setiap pihak-pihak yang berkepentingan dengan data pribadi pengguna atau nasabah atau apapun istilahnya di mereka, itu harus bisa menjamin eh, apa namanya legalitasnya dalam arti apa ya originalitas kelembagaannya. Dengan cara apa? Contoh, kan masyarakat yang kurang aware itu akan bisa tertipu dengan adanya pesan masuk misalnya melalui SMS ataupun WhatsApp yang mengatasnamakan sesuatu lembaga dan mengatakan Anda mendapatkan ini dan segala macamnya. Nah, teman-teman harus perhatikan, ini kedepannya negara harus lihat itu tidak dilakukan lagi. Artinya apa? Setiap pihak-pihak yang berkepentingan atau mengandung data pribadi nasabah atau konsumen haruslah mengirimkan pesan dengan nama akun resmi yang sudah terdaftar. Contoh, ketika kita menerima pesan WhatsApp, misalnya namanya langsung COVID-19 atau apa Dukcapil ID atau apa gitu. Dia bukan nomor 628 sekian 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 yang itu membuat kita meragukan. Dan itu kalau kita cerdas ya kita ragukan, kalau tidak ya kita terima sebagai kebenaran gitu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi harusnya yang benar-benar langsung ada namanya gitu. Jadi maksudnya langsung ada namanya, misalnya kayak WhatsApp, ya harus yang benar-benar langsung ketika dia mengirimkan pesan itu ada namanya gitu. Harus seperti itu cara. Nah, untuk itu maka setiap sarana pengiriman pesan seperti WhatsApp itu harus meyakinkan bahwa hanya ada satu akun atau bukan akun ya akun lah akun hanya ada satu akun yang terdaftar atas nama satu lembaga yang kemudian bisa menggunakan nama itu. Ya misalnya contoh BRI. Ya jangan ada dua akun yang mendaftarkan BRI di WhatsApp, harus satu. Dan itu WhatsApp yang harus bertanggung jawab gitu. Kominfo hanya mengarahkan. Nah, itu contohnya. Atau juga sarana pesan seluler ya. Provider yang harus bertanggung jawab. Kominfo hanya mengarahkan. Termasuk juga Google melalui email. Yaitu harusnya Google memberikan satu kesempatan saja untuk mendaftarkan atas nama lembaga itu. Jadi kalau di Gmail itu kan ada yang misalnya contoh, kita misalnya mau buat nama saya misalnya contoh nama orang lah Andi Kartika. Campuran Andi Kartika @gmail.com. Dia harus menjadi yang terpenting dengan nama itu. Contoh yang resmi aja. Apa ya? bpjs@gmail.com. Harusnya yang punya itu ya lembaga BPJS. Jangan lagi diberikan yang lain-lain dan kita harus paham itu gitu. Jadi kalau ada akun yang tidak resmi yang sudah mendaftarkan email atau apapun atas nama BPJS ya itu dihapuskan. Nah, itu harus ketat di situ. Jadi semua jejaring media sosial harus melakukan itu. Itu yang menjadi solusi saya yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus diedukasi sejalan dengan yang tadi. Masyarakat juga harus diedukasi bahwa setiap pesan mengatasnamakan instansi, lembaga atau apapun jangan dipercaya jika dia tidak namanya tidak tertera sebagai lembaga tersebut. Jangan dipercaya. Kecuali jika itu adalah pesan lanjutan. Contoh ya. Misalnya contoh. Saya kontak Samsung Service Center itu harus sudah namanya. Lalu ketika kita berhubungan maka dia akan misalnya contoh baik untuk menindaklanjuti kami akan arahkan Anda kepada
customer customer service kami. Nah, lalu si customer service akan mengklarifikasi. Jadi itu lebih jelas gitu, lebih bisa dipercaya gitu. Tetapi kalau misalnya dari awal dia mengatakan, misalnya 628 sekian 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 sekian, lalu mengirimkan pesan selamat siang, katakanlah dia tahu semua nama kita. Selamat siang misalnya X, Anda adalah sebagai pengguna Samsung ini. Itu katakanlah itu bisa diketahuinya berhak mendapatkan ini atau harus mendapatkan ini atau harus melakukan ini segala macam. Itu jangan kita percaya. Sebagai pesan awal dia jangan kita percaya. Tetapi kalau dia adalah pesan lanjutan, ia terkonfirmasi terhadap akun atau ya akun kelembagaan atau akun instansi atau ya akun provider mungkin, itu baru bisa kita respon gitu. Itu pesan saya kepada masyarakat. Termasuk juga ketika dihubungi ya, baik melalui WhatsApp ataupun melalui telepon, ya bukan hanya pesan ya. Ketika dihubungi juga jangan terima, jangan dilanjutkan. Mungkin kalau diterima ya mungkin itu sana kadang kita yang belum punya nomor kita yang nomornya belum kita simpan gitu. Tetapi ketika dia udah bicara tentang kami dari ini, kami dari Samsung atau kami dari Telkomsel atau kami dari ini Kominfo, udah langsung dimatikan aja. Jangan diterima. Dan itu harus dilakukan. Ya, disinilah harus ada ketegasan pemerintah, integrasi dari pemerintah terhadap pengguna-pengguna data masyarakat itu untuk kemudian bisa menjamin bahwa ketika ada komunikasi yang permulaan komunikasi dengan konsumen atau nasabah atau masyarakat itu harus dilakukan dengan akun resmi dan itu bernama di kita, di HP kita gitu. Itu harus dilakukan. Itu menurut saya. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk perlindungan data pribadi, menurut saya supaya kita punya akses yang security patch yang baik, maka menurut saya akun-akun kita yang terkait dengan sarana-sarana keuangan, khususnya keuangan, dan akun-akun kita yang terkait dengan data-data pribadi ya, itu harus menggunakan minimal PIN. Tetapi kalau bisa sidik jari. Saya lebih menyarankan kalau lembaga-lembaga keuangan itu, baik perbankan maupun non perbankan itu harus sidik jari dong. Gitu. Maka oke saja ketika kemudian HP yang tidak support sidik jari itu tidak boleh diberikan akun mobile terhadap aplikasi-aplikasi atau sarana-sarana keuangan. Yaitu kan demi keamanan data pribadi. Ini juga akan mendorong institusi teknologi gadget itu untuk mulai merambah perangkat-perangkat murahnya itu dengan sidik jari gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang pertama. Dan menurut saya, ini saya menghayal atau apapun terserah ya. Menurut saya, pendaftaran sidik jari itu, karena sidik jari itu adalah identik, itu yang paling identik ya. Wajah saja bisa sama, tetapi sidik jari itu identik. Maka menurut saya itu yang harus didaftarkan sebagai akun kita, sebagai password kita juga gitu. Termasuk juga PIN. Nah, PIN itu menurut saya akan menjadi pengaman lapis kedua, tapi lapis pertamanya itu ya, lapis terkuatnya itu ya sidik jari menurut saya. Itu harus dilakukan oleh semua kelembagaan dan itu harus disampaikan. Sehingga untuk mengurangi kemungkinan diakses melalui akun kita. Gitu. Nah, lalu kemudian dari perangkat-perangkat baik itu laptop, komputer maupun handphone atau tablet atau apapun namanya, ya perangkat-perangkat yang menggunakan data pribadi. Karena kita bicara semua ini kita kan bicara perangkat-perangkat karena kita kan bicara digitalisasi. Nah, itu juga harus rajin memperbaharui security patch-nya. Baik Windows, Android, Mac OS atau Apple atau Linux apa sih yang seperti Windows juga. Nah, Chrome OS atau apapun lah nama-namanya itu semua sistem operasi itu termasuk juga sistem pengamanan dari HP-nya itu harus memberikan security patch dan kita harus diedukasi untuk mengupdate itu terus-menerus. Gitu. Atau mungkin gini, mungkin harus dipelajari juga bagaimana caranya agar itu bisa diupdate secara otomatis dan mau tidak mau harus diupdate
dan update-nya itu tidak akan mengganggu penggunaan perangkat itu. Jadi karena kadang gini, karena kadang orang malas itu karena saya nanti lama update-nya, malas lah. Nah, itu kalau bisa itu mulai ditekankan untuk dilakukan oleh eh, peng, apa, pemilik-pemilik atau perusahaan-perusahaan gadget gitu. Harus mulai coba dipikirkan bagaimana caranya agar update security patch itu bisa dilakukan secara otomatis tanpa mempengaruhi penggunaan keseharian atau penggunaan ini nasabah bukan nasabah atau penggunanya gitu. Nah, itu harus kita coba pikirkan apakah bisa dilakukan. Tetapi kalaupun tidak bisa, maka kita harus diedukasi bagaimana caranya agar kita itu bisa tetap sedia mengupdate security itu. Karena apa? Itu juga untuk menjaga pengaruh dibobolnya perangkat kita oleh hacker-hacker yang hebat. Sekali lagi bukan Bjorka orangnya. Bjorka itu hacker gadungan. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan kepada hal yang lain adalah bahwa seharusnya kalau data-data itu harus diakses dengan fisik, inilah yang membuat kita harus punya satu identity card yang bisa digunakan kemana-mana. Itu harus didukung ya. Itu harus dilakukan. Ini pemerintah pernah sepertinya menggaungkan hal ini. Menurut saya ini harus didorong lagi. Kita harus seserius itu mengenai data pribadi. Karena apa? Karena undang-undang perlindungan data pribadi itu nggak akan ada gunanya ketika data kita sudah bocor. Dia hanya berguna untuk memberikan efek jerah aja. Gitu. Nah, jadi itu menurut saya yang harus dilakukan. Kalau misalnya saya akan coba contohkan sedikit ya di OVO ya. Ini saya menggunakan screen reader ya teman-teman. Saya nggak tahu ini terlihatan atau enggak ya. Tapi saya sengaja menggunakan screen reader supaya terdengar. Misalnya kita mau buka OVO, ini OVO sudah baik menurut saya. Aplikasi 655 default kecepatan 670 default. Aplikasi kecepatan 65 6 default online daring dan e-learning folder e-wallet folder tambah pilih grab kios link aja OVO. Ini OVO, maaf saya nggak tahu ya kelihatan apa. OVO confirm layar dipulihkan. Ini kan dia minta confirm. OVO confirm fingerprint to continue. Nah, gitu. Pindai sidik jari. Gitu, harusnya seperti itu. Misalnya kita buat sidik jari. OVO. Nah, lalu dia bisa. Promo. Layar diredupkan. Ini saya redupkan ini. Kemana data pribadi. Kecuali teman-teman mengisi OVO saya kan. Nomor saya akan saya berikan ya. Depan beranda walui. Nah, ini kita tutup. Misalnya kita tutup nih aplikasinya. Kalau kita mau buka lagi. Aplikasi. Misalnya. Terbaru aplikasi. Layar dipulihkan terbaru aplikasi terbaru. OVO. Close lihat nanti tombol close tombol. Beranda warna tutup semua tombol. Semua layar bayangan hapus tombol. Misalnya kita buka lagi. Daring dan e-learning online dan e-wallet folder. OVO. Kita buka lagi. Nah, dia tetap akan confirm fingerprint to continue pindai sidik jari. Nah, dia tetap akan minta sidik jari. Nah, itu yang menurut saya pengamanan seperti itu yang menurut saya pengamanan seperti yang menurut saya perlu dilakukan oleh banyak pengguna-pengguna data pribadi masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Itu yang saya dorong untuk dilakukan. Jadi dengan semua ini saya yakin kita punya sistem keamanan yang baik. Justru karena datanya udah bocor juga. Gitu. Terus di samping juga bagaimanapun ya Kominfo harus berpikir untuk menjaga data pribadi kita. Ada BSSN kan. Kenapa BSSN? Apakah BSSN tidak bisa mengumpulkan orang hebat? Saya yakin bisa. Tapi ya seperti itu. Maksud saya ya seperti itu. Jadi ini memang tugas Kominfo. Kenapa Kominfo? Ya karena memang dialah yang menjadi dasar pengatur atau lembaga pengatur komunikasi informasi di kita di Indonesia. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan baik oleh kepada pengguna-pengguna
data-data kita secara mobile, digital gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, itu harus menjadi ekosistem yang baik dari penyedia perangkat elektronik maupun pengguna data pribadi yang berupa lembaga-lembaga atau instansi-instansi itu gitu. Jadi dengan demikian saya yakin itu bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk kita. Gitu. Itu akan bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk kita. Setiap sistem elektronik yang menggunakan data pribadi itu harus diakses dengan minimal sidik jari jika kita ingin akses. Bukan minimal ya, minimal PIN, maksimal sidik jari. Kalau bisa di sidik jari, karena sidik jari yang paling identik. Kalau PIN orang masih bisa coba-coba. Nah, itu dia. Jadi menurut saya itu yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, dengan demikian maka kita akan teramankan dari peretasan data pribadi atau pembobolan data pribadi. Sekali lagi, bukan oleh biorka itu hanya hacker gadun. Oke? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya uraikan ini, solusi-solusi yang saya paparkan bisa menarik untuk didengar oleh teman-teman semua dan mungkin bisa juga didengar oleh aparat-aparatur pemerintahan. Terima kasih kalau misalnya bisa terjadi. Terima kasih dan teman-teman sudah menyaksikan operasi yang sangat panjang kali ini karena memang ini menurut saya sesuatu kekeliruan ya terkait dengan pandangan masyarakat tadi dan sesuatu keadaan tentang mengapa semua itu terjadi dan solusinya sudah saya coba berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikianlah operasi kali ini. Sampai jumpa di operasi berikutnya. Bye.